Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh, Sada. alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Dan tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, ibu-ibu yang saya sayangi dan yang saya cintai, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang kita lanjut ini yang mana jadinya nih mungkin? Ini yang ini Ustazah, yang ini yang Ini atas udah ya. kemarin udah Manul Jo'an ini udah dibawa kayaknya lagi mungkin. Oke ya, berarti ke sini. Ya. Oke. Ya. Ini katanya tadrib latihan pertama. Uktub. Tulislah rokom. Artinya adalah nomor. Itu angka 1 untuk makanan. Dan angka 2 untuk minuman. Saya rasa nih kayaknya insya Allah kita sudah tahu artinya ya. Lebih baik kita membuat kalimat saja dari kata-kata yang ada di sini. Maka kita mulai dari Mbak Sarah. Silahkan Mbak Sarah bikin kalimat dari kata sama. Silahkan Mbak Sarah. Dek Sarah, nggak tahu kemana. Saya berarti Baik. Ustazah. Saya berarti Umekenta lanjut. Silahkan Umekenta dari kata as-samad. Berarti aku lu. Saya makan ikan, enak sekali. Bisa nggak Ustazah? Bisa-bisa Umekenta. Berarti Berarti aku lu ya Ustazah. ya, Aku lu, aku lu sama, aku lu sama ah, eh oh, enak bahasa itunya lazzi ya, lazis. lazis Lazis. jiddan, Ah, lazis jiddan. mm-mm. Enak. Aku sama Kak lazizan jiddan. Di Oh, sini lazizan jiddan ya gitu ya, lazizan mm-mm, jiddan. mm-mm. Terus langsung nomor dua Ustaz ya. Ya, ini saya Desara. ingin menjelaskan sedikit. Oh iya, silakan Ustaz ya. Mungkin, mm-mm. Iya Ustaz ya. Aku lu sama ya. Aku sama, aku Mm-mm. sama Sama lazizan. lazizan mm, jiddan. Lazizan jiddan. Sekarang saya ingin menanyakan nih ke ibu-ibu. Warna kuning ke kuning Ten- nggak kelihatan Ustaz ya. Warnanya mendingan merah. Karena sama-sama ini. Ih, Ya sama-sama merah coba deh. kuning. Oke. Lazizan nih kata Laziza. Ya betul. Sama-sama Lazi, kuning. lazizan jiddan. Enak sekali. Enak Nah, sekali. iya. Saya makan Saya juga. makan asam. Berarti samaknya samaka semaki Kenta. Dia sama kayak saya karena kan dia depannya kan dia kan kalimat fi'liyah jadi dia jadi makul biasa saja. Iya. Kemudian lazizan ini sebagai apa? Dia sebagai naat manut ya. Hmm, kalau Lazizan nan manut dari la, lazizan jiddan. dari
Kalau na'at Hmm. man'ut berarti harus sama. Dia samanya dengan apa? Lazizan jiddan aja. Lajidan jiddan. Mm-mm. Kan enak sekali. Berarti dia Mm-mm. menegaskan ya saja di jiddannya itu menegaskan ya. Berarti dari as-samak lazidan jiddan. Berarti dia bukannya na'at man'ut berarti ya Ustaz ya. Bukan, bukan. Jiddannya Berarti kan penjelasan sekali mengatakan. iya, Mm-mm. dia aku kan dia kan fi'liyah ya Ustaz ya. Apa Ya. kalimat fi'liyah kan ya. Mm-mm. Lazi dan jiddannya itu dia sebagai apa Ustaz ya? Na'at man'ut bukan ya? Mm. Kalau Dia dibilang sama dia ya? maf'ul kedua bisa nggak? Nggak bisa kan demikian tas soalnya Iya. dia nggak pakai alif lam. Pernah mendengar kata hal nggak Umi Kenta? Pernah belajar nggak? Oh, hal iya pernah. Hmm, Dia ini posisi lazizan ini sebagai hal. Hmm. Oh, lazinya Jadi sebagai hal. kalau diartikannya saya makan Mm-mm. J- ikan yang mana ikannya itu dalam keadaan enak sekali. Iya, maksudnya begitu Ustaz ya. Nah, Oh, jadi berarti lazi dan yang jiddannya itu hal ya Ustaz ya? iya laziznya hal kan jiddanya menyatakan keterangan gitu kan Iya, sekali gitu. keterangan. Hmm. Mm-mm. Jadi kan kalau hal ini kan harus kita cari gitu kan. Nggak mungkin lah kita yang dalam keadaan lazis. Pasti sama. Jadi sama ini berarti yang lazis gitu. Hmm. Dia samak itu kedudukannya apa saja jadi? Makul bi kan Ustaz ya, Sama, bukan? ya maf'ul bih Makul tetap bi. dia bisa jadi maf'ul bih. Cuman dengan ada lazizan kan kadang kita bingung kan ya. Mikir saya Hmm. ini apa Hmm. gitu. Hmm. Maka ini lazizan ini diposisikan sebagai hal. Nanti kalau kita pengen mengembangkan kembali yang lebih panjang gitu kan, maka lazizan Hmm. ini posisinya sebagai hal gitu. Jadi saya makan ikan yang mana ikannya tuh enak sekali. Nggak mungkin yang kitanya yang enak kan. Berarti ya kan Iya, ikan yang enak kan. iya betul Ustaz. Oh, jadi laji dan jiddan itu hal ya Ustaz. Saya belum pernah Mm-mm. belajar tentang hal Ustaz Afwan. Afwan. Yang pernah belajar naat man'ut Ustaz. Hal belum. Hal itu menyatakan kondisinya dalam keadaan apa gitu. Umpamanya berarti ikannya itu dalam keadaan enak gitu. Atau umpamanya Hmm. saya tidur dalam keadaan nyenyak umpamanya tuh Hmm. saya tidur. Atau anam berarti kan saya tidur ya berarti Hmm. kita lagi Tidur. di sini saya umpamanya kita bilang kita tidurnya nyenyak. Kan nyenyaknya itu kan berarti kita tidur dalam keadaan pules gitu kan berarti dalam keadaan nyenyak gitu maka nyenyaknya di situ posisinya Hal. adalah sebagai hal gitu anamu. Nah, nyenyak bahasa itunya amikon berarti itu nyenyak berarti benar-benar enak tidurnya. Hal Maka artinya apa Ustaz? Bukannya dia hal itu apakah ya? Bukan Ustaz. Hal. hal itu bukan hal yang ini, bukan hal ini, tetapi halun, kondisi. Oh, hal Hal akun. ini kan kondisi ya, Hmm. artinya. Maka ada Oh, itu kaedahnya pakai nanti hal di ya, dalam bukannya bahasa hal Arab ya Ustaz. namanya hal yang menyatakan keadaan suatu benda. Oh, Berarti hal. keadaannya, Ya. keadaan satu benda, berarti amikon ini keadaan suatu bendanya. Bagaimana Oh. kondisi suatu bendanya? Yaitu Hmm. berarti kondisinya yang dijelaskannya dalam keadaan nyenyak dia gitu. Berarti tidurnya dalam keadaan nyenyak gitu. Hmm. Sekarang dinyatakan ini bagaimana kondisi si ikan itu. Kondisi si ikan itu Hmm. adalah enak. Nah, seperti itu. Maka itu disebut dengan Iya. hal. Hal ya, bukannya hal ya. Kalau itu kan hal ya Ustazah ya. Hal pakai hal. Ini hal. Baik Ustaz, Jazakallahu Maka khairan. hal ini tidak Hmm. boleh memakai alif lam dia isim, tetapi tidak boleh memakai alif lam seperti ini. Maka Hmm. kondisinya seperti ini. Selainnya dia tidak pakai alif lam berarti tanwin. Tanwinnya dalam keadaan nasab. Hmm. Amikon. Makanya di Tapi sini kayak naat dibikin manut sih Ustazah, lazizan. soalnya sama-sama belakangnya bertanwin, sama-sama dia tidak memakai alif lam. Kayak naat manut. Nah, Ya modelnya ya Ustazah ya. kalau nan itu kan harus sama sebelumnya. Mikata ini nggak ada yang sama. Ini sama pakai alif lam. Yang ini tidak.
Enggak, lajid dan jidannya gitu Ustazah. Kirain saya lajid Oh, dan jidan. lazizan jiddan. Ini Kan dia lazis, sama kan? enak. Mm-mm. Hmm. Kirain Tapi saya kan lajid. kalau umpamanya na'an man'ut kan disisipi dengan kata yang. Kalau ini tidak bisa disisipi dengan kata yang enak yang sekali. Enggak kan ya, tapi enak sekali. Jadi jiddan ini sebagai keterangannya. Oh iya Mas, oh, iya Ustazah. Pernah dengar Ustazah itu. Ya, Oke. terima kasih Ustazah. Jadi Nomor kalau kita, dua berarti Desara, Desara. Ya, Hmm. nah lanjut Mbak Sarah, yaitu kata tamar. Silahkan Mbak Sarah bikin kalimat kata tamar. kurma itu kurma itu manis. Bagaimana Ustazah? Kurma itu, Manis. gimana berarti? Kurma, kurma isim atau fi'il? Masih bingung Ustazah. Kurma. Dia isim atau fi'il? Kata benda, Hmm, isim berarti kata benda. Kalau fi'il berarti Isim. kata kerja. Maka kurma adalah, Isim. hmm, kalau isim yang di awalnya berarti kita memakai jumlah. Ismiyah. Hmm, Ismiyah. Enggak ismiyah. hmm, hmm. Kalau kita memakai jumlah ismiyah, berarti jumlah ismiyah itu terdiri dari, Tada khobar. terdiri dari Jangan dibantu mubtada, sahabat khobar. semua biar Sarah berpikir. Ayo. Mm-mm. Mubtada dan khobar. Nah, mubtada dan khobar. Nah, Mm-mm. syarat-syarat mubtada bagaimana, Pak Sarah? Mubtadanya gimana syarat-syaratnya? Dia memakai Memakai di awal, berarti dia mubtada, berarti di awal. di Dia harus awal. memakai, memakai alif. Alif lam. Ya, maka kalau tamar itu enak sekali. Berarti tamar kan kata benda ya. Nah, kata benda berarti Ya. jumlah ismiyah. Karena dia jumlah ismiyah, maka yang pertama adalah mubtada. Mubtada syaratnya adalah harus memakai alif lam. Maka tamar menjadi kata, maka menjadi atamar. Atamar Atamaru enak apa bahasa Arabnya? manis. Hah? Manis. Manis ya tadi, manis. Manis apa bahasa Arabnya? Apa ya Ustazah? Belum tahu. Halwa. Hmm. Halwa. Halwa. Atamar. Atamar halwa. Halwa. Kenapa tidak memakai ini halwa ini kata benda atau kata sifat? Kata sifat. Kata sifat. Maka tadi susunannya adalah jumlah ismiyah, berarti ini mubtada, berarti ini Khobar. khobar. Syarat khobar bagaimana? Syarat-syarat khobar. Tidak ada alif lam tuh ya Ustazah. Hmm. Khobar itu terletak setelah mubtada dan tidak boleh memakai alif lam kan ya. Maka halwa ini tidak boleh memakai alif Alif lam. lam. Maka menjadi atamaru, Atamaru halwa. halwa manis pakai sekali ya tadi. Enggak. Tidak Ustazah. Gini. Jadi kayak gini tulisannya. Atamaru halwa. Tamar itu atau kurma itu manis. Nah, Manis. seperti itu ya. Kenapa kayak gini susunannya? Karena dia adalah jumlah ismiyah. Karena dimulai dengan kata benda. Kalau Benda. Mbak Sarah kasih halwa ini pakai alif lam, maka dia menjadi anak man'ud. Yang pertamanya alif lam, yang keduanya juga alif lam. Maka dia menjadi jadi naat man'ud. Ini naatnya
naat itu adalah kata sifat, berarti halwa tadi kan kata sifat. Maka ini man'utnya. Kalau dikasih alif dan lam. Lam. Paham? Tapi karena dia adalah mubtada khobar, maka halwa ini tidak boleh dikasih alif lam. Yang menunjukkan bahwa ini adalah khobar. Khobar. Paham, Mbak Sarah? Insya Allah Ustazah. Alhamdulillah. Next, berarti nomor 3, Eyang Endro. Silahkan Eyang dengan menggunakan kata mak. Hmm. Ah, tato. Saya suka. Oke, kalau saya suka berarti tato lubna. Saya suka tato lubna. Kalau suka apa saja? Oh, menyukai. Mm-mm. Tufal. Tufal. Menyukai. Saya menyukai air putih. Oh, Bapak itu Berarti menyukai. Ibu itu ibu itu menyukai air putih. Tufadil. Ya, ya, tufaddilu. Nah, Tufad, tufad, tufaddilu. tufadilu minas samai. Tufaddilu. Kemarin kita sudah membahas yang kata-kata ufaddilu. Ufaddilu sama. Ufaddilu arus. Berarti lanjut. Berarti tidak ada kata tambahannya. Berarti tufaddilu. Siapa yang lebih mendahulukan al-um tadi ya, Eyang ya? Yang mendahulukan apa saja? Siapa yang menyukai al-um ya? Iya, Nah, berarti al-um tufaddilul al-ma ya. Yang ya. almatilu. Nah, jadi tulisannya kayak gini. Tufaddilu berarti ini isim, ini Ya, fa'il. Nah, ini berarti air. Jadi tufaddilul al-ma. jadi suka air putih. Tufadilu. Ya. Lanjut, Bu Neng. Silahkan Ibu. Ada jad. Dan daja ya. Dahabat walidati ila suki liyastari dajaja. Ya, Masya Allah Ibu. Barakallahu Bu. Baik, lanjut Bu Ida. Silahkan Ibu. Allahmu. Baik, Ustazah. Allahmu itu daging ya, Ustazah ya? Iya Ibu. Apa ya dagingnya? Eh saya membuat kari daging. Saya membuat kari daging. Membuat berarti apa ya? Ntar membuat apa ya, Ustazah? Buat bahasa Arabnya asna'u, berarti sayanya. Ah, Asna. asna'u, saya membuat asna'u. Berarti ini ya Ustazah ya, apa fi'liyah ya? Iya, berarti jumlah fi'liyah Ibu. Fi'liyah berarti ada ini ya, ada apa fi'il fa'il. Saya membuat eh alahmu daging lahma bener nggak Ustazah? Karena maf'ul bih. Iya, betul Bu. Berarti eh tadi apa ya? Terkologi lupa lagi. Ahnamu ya Ustazah. Ahnamu lahma kari daging. Bentar, mudah ilahi itu Asna'u, misalnya. berarti ini Bu. Asna'u, kari Asna'u. daging, kari lahm. Jadi karinya dulu Bu. Oh ya, Karena dalam bahasa kari Arab, ya, mereka biasa juga uridu kari lahm, uridu kari dajat. Saya, berarti anak asna'u. Ya, Bu. asna'u kari lah bukan kara ya misalnya kalau itu kari Kari. kari tetap kari ya kari oh enggak. Itu bukan ini ya apa
apa itu apa nama itu yang kata kepemilikan itu kok jadi lupa. Mudhof ilaih ya Allah. Hmm, Kari daging itu bukan mudhof ilaih ya Ustaz? iya Bu. Mm-mm. Ya berarti Kari depannya Allah. kari Mm-mm. karinya tetap kari ya Ustaz, nggak pakai Iya, ya kari lahmi, berkari al-lahmi ya. iya. Kenapa lahnya Bu? Karena dia sebagai mudhof ilaih pakainya kasroh ya, dan harus Iya, ada alif Masya, lamnya. iya, Masya Allah Ibu. Asna'u karil lahmi. Masya Allah Ibu. Makasih Bu. Lanjut Sama-sama ke deh. Mbak Sarah. Ini, silahkan Mbak Sarah bikin kata dari Syai. Masih ada Ibu, setelah Bu Ida masih ada Bu Rokoya mau coba Bu. Mustami'ah kayaknya ya. Baik Mbak Sarah, yaitu coba bikin dari kata Syai. Umu Kenta Pak Mbak Sarah Saya ya Ustaz? Sarah dulu. saya Yang minum Nah, saya saya. minum teh. Nah, minum apa bahasa Arabnya? Minum kata kerja atau kata benda? Kata kerja. Kalau kata kerja berarti jumlahnya jumlah. Fi fiil. Berarti jumlahnya fi'liyah. Berarti saya minum. Berarti mau fi'il madi atau fi'il mudhari? Hmm, mudori madi ya. Mudori atau madi ya. Mbak Sarah mau apa? Kalau umpamanya sudah selesai Mbak Sarah bikin, maka bikin fi'il madi. Berarti kalau belum masih dilakukan, berarti mudhari. Ya, Silahkan Mbak Sarah. Berarti bahasa Arabnya minum apa bahasa Arabnya? Saya tunjukin ya. Minum syarab syaroba. Nah, betul. Syaroba. Ini mau bikin madi atau mudhari? fiil mudori. Nah, mudhari. Kalau domirnya anak, maka menjadi apa syarabnya? Ashrobi. Asrobu. Asrobu. Ashrobu. Tinggal melanjutkan Mbak Sarah. Berarti asrobu. Ana ashrobu syai. Syai'nya sebagai apa? Objek. Objek berarti syai, saya, sayu. Sa syai. Nah, objek gimana? An Ana ashrobu syai. Saya, ya. Karena dia harus fathah. Syaya. Asrobu, saya minum teh. Oke. Lanjut. Habis Mbak Sarah berarti salatoh. Mungkin tas Saya mungkin salat atau salat ya. Saya Hmm. saya sarapan pagi dengan salad dan kopi. Boleh? Mungkin tas silakan. Berarti sarapan pagi kan fatoru ya saja, fatorun. Ya, fatur. Al-fatorun. Sarapan berarti kita melakukan kata kerja dulu. Oh, kata kerja berarti sarapan pagi berarti kalau kata kerja berarti aftur ya saja.
Heeh. Aftur, Berarti ini dulu. Akulu al-fatur, wajabat al-fatur, berarti. afatur. Heeh. Akulu al-fatur. Oh, Heeh. pakai akulu dulu ya saja. Berarti saya Iya, makan ya. karena kita kata kerja. Heeh, heeh. Akulu, akulul, fatoru, Fatur. Heeh. fatur, salatota, wa. Ah, bi pakai bi Oh, Kenta, bi ya, yaitu bukannya wa. bisa latoh. Bukannya bi kowata. Nah, bisa I, latoh wal kohwah ya. wa kowata. Salatah wal kohwah. Oke. Di sini saya jelaskan kaedahnya. Kenapa harus memakai bi ya, biar kita nggak bingung. Oke. Bi kan Oh berarti enggak. dengan. Mm-mm. Akulu ini fi'il dan fa'ilnya. Fatur menjadi maf'ul bih. Fatur itu adalah bentuk sarapan. Sarapan nama sebuah jenis sarapan gitu kan. Sarapan pagi. Ya. Maka ketika kita melakukan sarapan pagi dengan apa kita sarapan pagi? Berarti sarapan pagi tidak bisa digabung dengan nama-namanya ikan dan lainnya. Makanya digunakan dengan bi. Contohnya dalam bahasa Indonesia kayak ini. Saya sarapan dengan, kan ada kata sisipannya dengan. Maka ditambah dengan bi ini. Saya sarapan pagi dengan ikan dan kopi. Saya sarapan pagi dengan nasi dan ayam. Nah, makanya ini kan dengan bi. Begitu ya, mungkin Pak. Baik, Ustazah. Lanjut. Ustazah Awan mau tanya kalau yang tadi hal itu, yang Oh hal iya. itu keterang apa kondisi dari maf'ul bih apa kondisi dari apa umumnya apa gitu Ustazah? Kan tadi Oh, kondisi dari, ya itu apa Ustazah? hal itu kita menyatakan kondisi sesuatu itu bisa jadi menyatakan kondisi si fa'il, bisa jadi menyatakan kondisi si maf'ul. Kalau Oh, kondisi si iya. fa'il, contohnya gitu kan. Akulu, akulu contohnya ya, Bu ya. Akulu, saya makan. Akulu, samak, hmm, dalam keadaan berdiri. Nah, berarti siapa yang berdiri? Samak atau saya? Saya. Berarti saya. Nah, Hmm. berarti ini berdirinya berarti iman gitu kan. Berarti ini sifat. Karena hal itu adalah sifat ya Bu ya. Dalam keadaan Ya. sifat. Berarti iman. Kalau dia perempuan berarti imatan. Mm-mm. Maka dari kata-kata ini kita pastikan berarti saya makan ayam dalam keadaan berdiri karena kondisi hal itu adalah harus kata sifat karena kondisi berarti kan sifat ya Bu ya. Berarti Ya. naat. Maka saya nanya sekarang, apakah mungkin imah ini berdiri si samak ini berdiri? Enggak. Enggak mungkin. Nah, berarti si hal ini menyatakan kondisinya untuk si fa'il. Nah, gitu Bu. Nanti pemahamannya kita inin aja ke redaksi soalnya. Contohnya kalau apa namanya maf'ul bihnya yang dalam keadaan hal. Hmm, Kalau tadi yang lazizati jidan ya. iya, Apa tadi? itu tulis sama lazizan jiddan. Apakah mungkin yang lazizannya itu kita yang enak? Nggak mungkin kan, Bu? Berarti Iya, iya. halnya menjelaskan keadaan si maf'ul. Nah, seperti itu. Oh iya, baik. Ini tadi apa? Koimah ya Ustaz? Koimatu. Hmm. Koimat, koimatun itu dia dalam bentuknya nggak pakai alif lam ya Ustaz? Kalau alif lam nanti jadi Enggak, nama gitu ya.
Nanti jadi Maka hal ini bedanya dengan maf'ul. Kalau maf'ul kan bisa dimasuki alif lam. Kalau hal nggak boleh dia dimasuki alif lam. Iya, iya, Dan dia harus kata sifat. iya, iya. Tadi yang contoh kedua apa itu? Ustaz saya lupa ini. Yang contoh Contohnya yang nih yang jadi maf'ul bihi. maf'ul. Yang jadi maf'ul contohnya astari. Hmm, waduh, astari kitab. Nih saya membeli buku Ghalian. Ghalian artinya apa kira ya ibu-ibu? Ghali. Murah ya Ustaz ya? Mahal ya? Hmm, mahal Mahal apa ya. murah? Kalau murah, rohis ya Bu ya. Iya, iya. Ini ghali. Ghalian berarti nih. Jadi ghalian. Maka saya tanya, apakah mungkin kita yang murah, yang mahal ibu? Enggak mungkin Enggak. kan Bu ya? Pasti yang mahal itu adalah buku. Berarti ini menunjukkan atau menjelaskan yang ghali itu adalah buku. Berarti ghali ini hal dari si buku. Seperti itulah kira-kira. Itu tadi Astari apa nih salah tulisannya Ini Astari. As Kok mm-mm. Tulisan angka apanya hilang dari saya. Penanya As- mana ya? Kok hilang? Astaris. Astari. Ini jadinya Astari ya Ad- Bu ya. Astari Syah. Saya membeli. Astari Astari. Astari. Astari Alkitab. Ke apa? Ghalian. Saya membeli buku dalam keadaan mahal. Berarti yang mahal itu siapa? Yaitu buku, bukan kitabnya. saya. Tadi Astari ada belakangnya tadi Astarisya apa salah? Astari itu Astari, membeli aja ya Astari itu ya. Nggak pakai Astari ya, artinya enggak. nggak panjang ya saya. Di belakangnya, kok tulis kalau di saya hilang papannya, pensilnya hilang. Apakah di layar ibu-ibu hilang juga? Hilang, iya. Iya, berarti. ya, ya. Berarti mana ya tulisannya? Ini Astari, gimana ya tulisannya? Ri-nya pendek ya Ustaz ya? Nggak ada panjang alamatnya kayak ri gitu nggak ya? Enggak, Bu. Ashtari pakai iya di belakangnya, Bu. Oh, pakai ya di belakangnya. Hmm. Astari Alkitabah. Terus Aha. waliannya ini juga dalam posisi harus fatahain ya Ustaz ya? Iya, berarti harus kata sifat dia. Ghalian yang dalam keadaan istilahnya murah. Nggak boleh goliin gitu nggak boleh ya? Enggak, dia harus fathah. Oh, baik. Apa Ustazah? Tadi saya kepental. Oh gitu. Ya saya coba-coba pakai whiteboard, tapi ininya enggak. Mana Iya, ya? apa Ustazah? Bensin. Tadi beresin apa? Kucingnya muntah. Jadi beresin yang dia muntahnya dulu. Kepencet keluar apa? Kayaknya masuk angin tuh kucingnya. Besok mau bawa ke dokter. Masih musim dingin di sana, Om. Masih saja. Biasa kalau nggak bukannya manusia aja, hewan juga bisa bisa flu. Masya Allah. Kucingnya manja Ustazah. Ya, ini saja. Nah, baik. Mm-mm. Nih, Ibu. Tadi Bu Ida ya. Berarti Iya, tulisannya iya. Astarinya begini, Bu.
Astari. Asri. Seperti itu, Bang. Jadi tadi saya ngomong rupanya mood Iya, nggak ada suaranya. nggak kedengar ya. Tapi saya jelasin tadi kedengar ya, Bu ya. Insya Allah. Berarti Ya. lanjut setelah ini Bu Ida ya, Bu ya. Berarti setelah Bu Ida, Yang belum. oh, Eh, berarti Yang dulu saya belum Ustazah. Tadi cuma tanya aja. oh ya. Berarti Eyang silahkan Eyang bikin kalimat ya. dari kata halib. Ana asrobu halibun. Eyang halibun haliban. Haliba. Mm-mm. A- Ana a- asrobu. Haliba. Mm-mm. Akuluhu beza. Akuluhu beza. Oke. Nah, kita coba tulis tadi yang bilang yaitu ashrobu haliba. Asrobu halibu. Haliba. Ya, ashrobu haliba. Haliba. Wakulu hubza. Ya, wa akulu khubza. Masya Allah, betul ya. Lanjut, setelah L berarti Bu Neng, silakan Bu Neng dengan kata aruz. Ya, ya. Arodul, arodul doifu ayakular aruja. Gimana Arodu, Bu? arodu menginginkan, tamu itu menginginkan makan nasi. Berarti aroda tamu berarti aroda berarti Aroda doifu ya. daifu. Ayakula, ayakula. Pakai an enggak? Kula ruja. Bisa Bu karena dia menggabungkan dua isim ya Bu ya aroda dengan Dengan kula. Ya, kula. ya ya kula aroda duyub ya kula ruza. Iya. Tamu itu ingin makan nasi. Ya, kalau umpamanya kita iniin langsung ke aruza bisa juga Bu aroda duyub aruza. Jadi dia menjadi maf'ul bih. Kalau ditambahan berarti dia nanti jadinya maf'ul bih tapi dalam keadaan masdar muawwal. Oh, masdar mu'awal ini. Iya. Masdar mu'awal. Masdar muawal itu apa Ustazah? Banyak kita dapat kaidah ya mungkin. Ada huruf an-nya itu ya. Iya, saya jelaskan dikit ya, Om, biar nggak penasaran, dikit-dikit masuk gitu kan. Tadi hal udah, insya Allah sekarang ini kita ke masdar muawal. Ini kaedah di dalam bahasa Arab kan biasanya fi'il tambah fa'il, kemudian ada maf'ul bih.
Fi'il, fi'lu, fa'il, kemudian maf'ul bih. Fi'il, kemudian fa'il, maf'ul bih. Maka biasanya uridu, umpamanya contohnya, hmm, contohnya kayak Iya. tadi, Ibu. Nih, aroda duyuf, berarti fi'ilnya adalah aroda. Aroda adalah fi'il mudhari dari kata roda yang artinya menginginkan. Aroda duyufnya berarti maf'ul. Apa yang dimakan, yang diinginkan duyufnya, yaitu aruza. Ya, berarti duyufnya pengen nasi gitu, uridur ruza gitu kan ya. Nah, maka aruza di sini adalah sebagai maf'ul bih. Jika kita ingin menjadikannya dengan masdar mu'awal itu dengan menggunakan kata an. Nih, yang mana dia an ini menghubungkan dua kata kerja. Nah, maka menjadi arodat duyub, nih ditambah an, apa yang diinginkan? Berarti setelah an ini harus ada kata kerja. Berarti yakul, berarti makan. Makan kan kata kerja. Berarti yakula, aduh, yakula arruza. Maka, arruza. Ya. Ini kayak gini. Berarti arodat duyub an yakula ruza. An yang mana dia posisinya adalah sebagai maf'ul bih dilebur menjadi kalimat jumlah fi'liyah yang dimulai dengan kata an, dihubungkan dengan an ini. Maka ini disebut dengan masdar mu'awal. Posisi aslinya adalah sebagai maf'ul bih. Dijadikan dia masdar mu'awal, yaitu an ini masdar, karena terhubungnya dua dua fi'il, yaitu aroda dan yakula. Maka umpamanya aroda duyuf yakula ruza, maka tidak boleh, harus ditambahkan untuk menghubungkan dua kalimat ini. Nah, itu yang disebut dengan masdar mu'awal. Contohnya juga, hmm, eh, uridu ayakulal lahma. Nih kata, atau uhibbu. Uhibbu, Bukan. uhibbu. Aslinya kan uhibbul lahma. Ya. Saya menyukai menyukai ayam, daging. Maka dalam kondisi seperti ini sebenarnya uhibbu berarti sudah bisa dipahami bahwa saya suka makan. Berarti kata makannya tersilip di sini dengan adanya lahma. Saya suka daging. Gak mungkin dagingnya diapain, pasti dimakan gitu kan. Sudah kita pahami, pasti ada sisipan kata makannya, tapi nggak kita buat. Berarti ini alahma ini dia posisinya sebagai maf'ul bih. Tapi kita pengen menggabungkan, memecahnya dengan menggunakan, menambahnya dengan kata kerja. Berarti uhibbu ya'kul lahma. Saya ingin makan makan daging. Maka menghubungkan dua kalimat uhibbu dengan ya'kula dibatasi dengan kataan. Maka menjadi ayyakula. Tidak boleh dua fi'il itu bertemu gitu. Uhibbu ya'kula lahma. Maka tidak ada posisi i'rabnya. Maka harus ditambah dengan an untuk memisahkan kedua fi'il ini. Jadi saya makan daging. Maka an yang ini dengan kata ya'kula lahma itu disebut dengan masdar mu'awwal. Yakula lahmanya di mana Ustaz? Ini tulisannya saya nggak begitu bisa baca. Ini kan uhibbu, setelah uhibbu apa Ustazah? Uhibbu lahma. Yang ini kan uhibbu lahma ya Bu ya. Kalau Ya. ini uhibbu
Ani uhibbu an yakula. Waduh, yakula lahma. Yakula nih. Yakula ini kata lahma. Ya, Seperti ini ya ya, maksudnya, Bu. yakula. Uhibbu Ini sambungan ayakula. dari kata kalimat yang di atas ya, Ustazah, ini yang yakula Iya, lahmanya. ini pemecahannya. Dipecah al-lahma ini dipecah menjadi jumlah fi'liyah. Maka karena bertemu fi'il ini dengan fi'il ini nggak boleh bertemu kedua-duanya. Maka harus dibatasi dengan kata an ini. Ini itu saya Uhibbu ini. ayakula al-lahma. Nah, seperti itu. Iya. Yuhibu. Oh, lahma yang pertama nggak disebut ya, Ustazah? Enggak, Uhibbu dihilangkan. Maka lahma kedua yang pertama ini dipecah, Ibu, menjadi an yakula lahma. an yakula lahma. Yang kata kerja pertamanya yang apa? Yang saya suka itu, Ustazah. Iya, Suka itu kan kata fiil ya, fiil yang pertama ya itu ya. iya, Jadi uhibbu an yakula lahma. iya. Maka cara kita mengi'rabnya adalah uhibbu, ahabba adalah fi'il, fa'ilnya adalah ana, domir ana, mustatir, domir ana yang tersembunyi di sini. An adalah huruf masdar, eh, ya, adalah huruf masdar, posisinya dalam keadaan maf'ul bih. Ya'kulu ini adalah fi'il mudhari yang kemudian fa'ilnya yaitu domir huwa yang tersembunyi dengan adanya ya, menunjukkan itu adalah domirnya huwa. Allahma maf'ul bih. Nah, seperti itu, Bu. Oh, jadi lahma yang pertama tadi nggak jadi ya, yang alimat yang di atasnya itu jadi yang Diurai ya. iya. Jadi uhibu an yakulla lahma. Hmm. Iya, bisa. Yakullah. Annya ini sebagai yang sebagai masdarnya yang mana, Ustazah? Yang posisinya sebagai masdar itu yang mana, Ustazah? Annya atau syaratnya itu harus ada an? Ya, posisi maf'ul bihnya adalah posisi masdarnya yaitu an ini, Bu. Yang dalam kondisi posisinya adalah seluruhnya itu posisinya sebagai maf'ul bihnya. Yang semuanya itu posisinya adalah sebagai maf'ul bih. Yang an yakulla lahma itu maf'ul bih. Iya, maf'ul bih dari uhibbu. Maka disebut dengan masdar mu'awwal. Oh, betul. Ya, baik, Ustazah. Insyaallah. Jazakallah khair, Ustazah. Baik, Ibu. Masya Allah. Ibu bertanya. Masdar sendiri, Lanjut. Ustazah, masdar sendiri artinya apa itu? Masdar. Masdar apa, Bu? Artinya masdar sendiri artinya apa? Masdar itu adalah artinya sumber. Jadi sumber kata. Contohnya apa ya, Bu ya? Kayak ini, kayak fa'ala, sumber katanya, masdarnya kan fa'lan ya, Bu ya. Nah, maka sumber katanya adalah fa'lan. Asal katanya dari kata fa'lan. Nah, itu disebutkan masdar. Baik, Ustazah. Jazakallah. Ini masdar secara keseluruhan ya. Kalau yang tadi masdar muawal yang tadi ya. Iya, Ibu. Maksudnya masdar muawal itu muawalnya itu apa, Ustazah? Enggak, Maksudnya. artinya tadi aja yang disebut dengan masdar mu'awal, Ibu. Oh, pokoknya itu aja gitu ya, Ustazah ya. Iya, Oh, ya, baik, Ustazah.
Oke. Lanjut, habis tadi ibu Saya sekarang Ustazah. lagi ya, Bu, Ibu Ida berarti. Lanjut ibu berarti khubza. Khubza. Eh, saya membuat bermacam-macam roti. Berbagai macam roti. Saya Membuat berbagai macam roti. asna. Berarti membuat apa bahasa Arabnya ibu? A- Asna'u tadi ya Ustazah? Ya, asna. Mm-mm. Asna'u atau gimana? Asna ya, pakai ain. Iya, asna'u. Asna'u. Mm-mm. Asna'u eh, berbagai macam roti, berbagai macam apa ya? Anwa. Apa Ustazah? Roti berarti bahasa Arabnya Hobza ya. Jadi hobza nggak ini nanti ya Ustazah? dijadikan bisa jadi naat ibu. Roti yang Oh, bermacam-macam. al-hobza. Tadi bermacam-macam apa Ustazah tadi lupa saya ininya. Bermacam munawwa'ah. Munawwa'ah. Ini kalau An bermacam-macam nih ibu. Munawwa'ah. al-munawwa'ah berarti harus sama-sama ini. Itu kan mu'annas ya Ustazah kalau Khubza berarti muzakkar ya bu. iya. Mm. Pakainya Nah jadi gimana sih? berarti jadikan naan manqut ini roti yang bermacam-macam gitu kan Bu. Jadi saya membuat roti yang bermacam-macam. Berarti al-khubza al-munawwa. Al-hubza, al-hubza, al-munawa, Iya, al-munawa ya sudah. munawwa pakai wa dan ain. Al-munawa, al-munawa ya. Al-munawwa, seharusnya al-munawwa. Tadi kan al-hubza, terakhirnya kan pakai fathah. Terus Mm-mm. al-munawa. Oh, itu nggak pakai Al-munawwa fathah juga karena itu. dia ini karena dia manfut berarti dia munawwa jadinya Bu. Jadi diginikan. Al-khubza berarti al-khubza asna'ul khubza al-munawwa. Asnaul khubza al-munawwa. Saya membuat roti bermacam-macam. Asna'ul khubza al-munawwa. Saya memasak roti yang bermacam-macam. Hubza Seperti al-munawa ini. ya. Mm, dia jadi Asnaul hubza al-munawa ya sudah. yang bermacam-macam. Maka dia menjadi naat man. Oh, Naat man'ut. Naat man'ut sama dua-duanya harus sifat apa terakhirnya aja yang sifat Ustazah? yang terakhirnya sifat ibu. Yang Oh, pertamanya kalau yang benda. depannya enggak Karena ya, depannya isim. iya, iya, dia Hmm. mensifati benda itu bu. Oh, Kalau baik, punya baik. sifat dengan sifat tidak mungkin. Punya Iya, iya. manis panjang. Apanya yang panjang dari si manis itu? Nah, kan dia sama-sama sifat. Berarti sifat itu dia menjelaskan keadaan sifat dari suatu benda. Berarti kalau kita bilang apa apa rasanya apa kue itu manis gitu, kue yang manis. Nah, maka kita nanya apa yang manis, yaitu si kue. Nah, seperti itu. Oh, gitu. Baik, baik. Jadi mensifati benda ya, mensifati isim ya. Iya, Baik, Ustazah. Jazakallah khair, Ustazah. oke. Habis Ibu Ida, lanjut ke Mbak Sarah lagi. Berarti kahwah. Ana ashrobul kohwata. Ya, saya minum kopi. Oke, lanjut. Eyang Endro, silahkan Eyang pakai. Anu, Umi Kenta dulu. Tadi minta izin Eyang. Oh,
Oh, fakihah, buah-buahannya. Oh, fakihah. Buah-buahan. Eh, fakihah. Hmm? Fakihata. Eh, Nah, saya suka buah-buahan. berarti Ya, apa saja? suka berarti uhibbu. Atau ufaddilu bisa juga ya. Nah, uhibbu fakihata. Uhibbu fakihata. Saya suka Buah-buahan. buah-buah. Baik, lanjut. Kita ini kan latihan selanjutnya. Boleh ibu-ibu bisa minta tolong dinaikin ke atas layarnya. Hmm. Sarah, bisa naikin? Sarah, Bunda Shina Sarah. yang share screen kayaknya di Nggak bisa dinaikin. Kita tunggu dulu Umi Kenta. Itu halaman berapa Ustazah? Iya, Ustazah. Ini ya. Ya, oke. Ini 111. kita bikin ini kita bikin kalimat aja lagi ya, Bu ya. Soalnya katanya suruh menghubungkan dua kalimat yang berlawanan. Baik, kita hubungkan dulu. Nahib artinya apa ya, Ibu-ibu? Kurus. Kurus. Kasir Gemuk. Apa Ustazah? banyak. Banyak. Qalil Kalau sedikit. dikit. Yastaikid Stayek itu bangun, bangun. Yana tidur. Yang ngamuk tidur. tidur. Lelah tidak. Tidak. Nah, Tidak. iya. Kemudian Samin. Bagus. Gemuk. Oke. Lanjut. Samin Hah? gemuk ya, Ustazah? Ya. Lawan kata nahib berarti Samin. Lawan kata Qalil Kolil banyak kasir. 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 Lawan dari kata Yana Ya stayek itu. Yastaipin. nah, lawan katanya Amla. La. oke. Nah, coba kita bikin kalimatnya dari kata nahib. Tadi terakhir ibu siapa tadi, Bu? Neng sekarang ya. Ya, Ibu Neng lagi ya, Bu. Oh ya, berarti silahkan Ibu Neng kata nahib. Coba Ibu bikin kalimat. Orang kurus. Orang tua saya kurus. Walidati Nahifina ya. Nahifina. Walidati berarti walidah ini dia isim berarti ya, Bu ya. Ya. Berarti isim, berarti jumlahnya jumlah apa yang bisa dibikin berarti, Bu? Ismiyah ya. Ismiyah, berarti harus ada khobarnya. Berarti walidati. Nahifun. Ini T-nya, Bu. Berarti zakar atau mu'annas? Oh, mu'anas. Mu'annas. Berarti Nahifatun. nahifatun. Berarti walidati nahifatun. Orang tua saya kurus. Kurus itu. Kenapa? Kalau kita walidi barulah nahif. Ini karena kita menggunakan walidati.
Oke, makasih Bu Neng. Lanjut Bu Ida dengan kata kasir. Silahkan Bu Ida. Kasir banyaknya. Saya membeli banyak jeruk ya. Hmm, berarti Membeli tadi apa? Aku lupa aja ya saya. Berarti membeli itu bikin jadi hal banyaknya Ibu. Astari berarti jadi hal Oh, dia dalam keadaan banyak. baik. Astari, Hmm, sebentar. Astari saya membeli kata kerja laginya apa ya? Saya membeli kata kerja lagi kan Ustazah setelahan kan? kalau hal berarti itu masdar muawwal yang pakai an Ibu. Ini yang hal. Oh, Hal berarti yang pertama tadi. yang masdar ya. Nah. Masdar yang pertama tuh tadi bukan yang masdar muawwal ya. Bentar, Pak, saya lupa sih Ustazah. Apa Ustazah? Saya ini malah nyatetnya yang masdar muawwal ini yang saya. Ya. Ini yang hal ya. Iya, Oh, yang tadi kok iya. imatan tadi. Sebentar, Ustazah. Ini saya nyatet. Hal kondisi maf'ul bih ya. Oh, saya astari tadi jeruk itu jeruk apa Ustazah? Portukal. Oh, burtukol. Astaril burtukol kasiron ya Ustazah. Hmm. Astaril burtukol kasiron. Benar nggak Ustazah? Kalau contoh yang tadi akulus sama koimah, imatan itu Samaka. Jadi sama katanya menjadi samaka Ibu akulu. sama Samaka. akulus sama itu yang jadi keterangan yang jadi halnya itu hal dari fa'ilnya ya Ustazah. Yang Gimana mahal itu Bu? itu halnya tuh hal dari fa'ilnya ya kalau itu yang akulus samaka koimah. Yang mahal kan bukunya ya. Ya, berarti halnya menjelaskan ke si pelakunya. Berarti yang dijelaskannya adalah si fa'ilnya. Fa'ilnya. Berarti tadi saya astaril burtukol ini kasiron. Ya, Bu. Benar nggak salah itu? Astaril burtukol kasiron. Nah, ya Astari burtukal kasiran. Jadi kasirannya itu adalah sebagai hal, Ibu. Hal Hal dari maf'ul dari bihnya. Maf'ul bih. ya hal dari maf'ul bihnya. Nggak mungkin sayanya banyak. Berarti ini menunjukkan kondisi hal dari maf'ul bihnya. Ya, baik Ustaz. Insya Allah udah paham ya, Bi. Insya Insya Allah. Allah saya harus dibolak-balik Ustaz kalau nggak lupa lagi. Nggak apa-apa, Bu. Perlahan-lahan ya, Bi ya. Ya, Oke, ya, lanjut ke Mbak Sarah. Mbak Sarah Khalil. Ya, Silakan Mbak Sarah bikin kalimat kata Khalil. Pol. Saya beli jeruk itu sedikit. Hmm,
Terus Astari, Ashtari. Kalau jeruk apa ya Ustazah? Urtukol, Ashtari, Utukol, Kolil. Burtukol, burtukol nggak salah. Kolilan. Astari, Kolilan. mm, Astari, burtukol, kolilan. Nah, burtukol itu dalam keadaan kondisinya sedikit. Nah, itu menjadi hal kolilannya. Oke, lanjut. Eh, Kentang nggak ya? Berarti yang Endro, ya stay kizu. Silahkan ya. Astaikizu fil fajar. Pergi sahabat ya Ustazah? Pergi azhabu. Ya, yang. Apa? Ashabu. Mm-mm. Astaikizu fajar ashabu fil masjid. Oh, berarti yang saya bangun dan pergi ke masjid ya yang berarti astaikizu maka di sini digunakan masdar muawwal karena astaikizu dengan uh, apa pergi Jadi, kan sama-sama kata fi'il. jadi astaikizu and Mm. astaikizu Azhaba, ashabu fil masjid. itu masjid ya. Astaikizu an azhaba ilal masjid. Saya bangun dan pergi ke masjid. Ya, And ashabu fil masjid. Masya Allah yang lanjut Bu Neng, silakan Bu Neng dengan kata yang Anamu mutaakhiro. Mutaakhiro. ya saya tidur terlambat. Lanjut dengan kata samin, silakan Bu Ida. Naam dan la bingung pula. Kata Samin ya. samin yang paling di bawah. Samin tuh gemuk ya. Oh, Mutaakhir. but apa? Saya saya makan banyak sehingga menjadi gemuk. Aku saya makan banyak. Akulu pakai kasir Hmm. berarti ya. Akulu pakai kasir Mm-mm. ya sudah. Aku Ya, akulu saya makan nasi banyak. kasiron. Akulu Akulu ruza. ruza kasir itu Kasiron. makan banyak bukan mudhof ilahi enggak ya Ustazah keterangannya. Iya. Akulu ruza kasiron Mm-mm. ruza akhiron sehingga hatta nggak? Mm-mm. Iya, betul Bu. Hatta Hatta eh, badan saya gemuk jadi gimana ya? Badan saya sehingga hatta hatta menjadi gemuk. Menjadi itu dengan menggunakan kata asbaha, Ibu. Hatta hatta asbaha yaitu hatta sehingga saya menjadi hatta asbaha asbaha saminan. sama samina ya. Sami, ya, Hamilan. iya Bu. Aku ruza kasiron. Kasiron sebagai hal. Hatta, hatta Eh, asbaha sibuhul fi'il. Fiil ya. Kasiron yaitu khabar dari fi'il. Seperti itu. Akhiran bisa ditulis nggak Ustazah? Ininya Boleh, kayaknya agak silakan. panjang tuh. Panjang ya Bu Bisa. ya. Iya, Oke. biar lebih ini. Ini aku Akulu arus. ruza kasiran.
Akulul ruza pakai alif lam nggak Ustazah? Iya, aku lu alif lam di ruzanya. Aku luza hatta. Hatta hingga mengatakan hampir penuh. Hatta asbaha. Asbaha. Asbaha atau asbaha. Enggak jadi apa tadi, Bu? Gemuk. Gemuk. Atau hasbaha saminan. Hmm. Saya Saya makan. makan, saya makan nasi hingga menyebabkan saya gemuk. Atau asbaha saminan. Ini berarti ada dua kata kerja ya Ustazah? Ya, asbaha ini aslinya kan bukan kata kerja ya, Bu ya, tapi dia sibuhu, menyerupai kata kerja. Apa namanya Ustazah? Sibuhu fi'il, menyerupai kata kerja. Sibuhu fi'il. Mm-mm. Sibuhu fi'il. Tapi bukan kata kerja ya Ustazah? Bukan ya, Bu. Kehapus, aduh maaf Ibu Ida, kehapus kepencet. Ya udah nggak apa-apa udah. Ya, boleh dinaikin lagi Umi Kenta ke atas. Ini al-aula, ini udah kayak udah ya, Ibu. Ya boleh Umi Kenta naikin lagi ke atas. Nah, ini yang kita mulai. At-tarakib nahwiyah nih susunan nahwinya itu kita dari segi nahwinya. Tabadal as-su'al wal jawab ma'adami fil misal. Maka kita disuruh bertukar-tukar pertanyaan dan jawabannya dengan teman-teman yang ada seperti contoh. Ainal ghoda? Di mana? Ainal ghoda? Ghoda kemarin artinya apa Ibu-Ibu? Makan siang. Nah, jadi yang ditanyanya di sini adalah mana makan siang? Kemudian dia jawab al-ghoda alal maidah. Maidah artinya Hidangan ya? Apa? Makanan. ya di atas meja hidang. Al-ghoda berarti makan siang ada di atas meja. Kemudian al-fatur. Al-fatur kita bikin kalimat Makanan. seperti ini. Tadi terakhir Ibu Ida ya, Bu ya? Iya, iya. Nah, silahkan lanjut setelah Bu Ida itu eh, habis Bu Ida berarti balik lagi ke Sarah. Silahkan Sarah. Ya Ustazah. Di sini Ainal al-ghoda alal ma'idah, yaitu sarapan siangnya ada di meja. Maka kita coba dengan kata fatur. Mana yang harus diganti? Ainal faturo. Faturu. Ainal faturu. Hmm, Al faturu alal maidati. ya, alal ma'idah. Oke, lanjut. Habis Mbak Sarah, Mikenta, kayaknya masih sibuk. Baik, lanjut. Eyang, silahkan Eyang, kata al-asya. Au asa'u uh, al asa'u alal ma'idah. Ya, al-asya alal ma'idah. Oke, Ya. lanjut setelah Bu. Ini berarti Bu Neng. Silahkan Bu Neng kata samak. Bu. Aina aina samaku ya. Aina samaku. Samaku sama Iya, kak ini samaku Ibu. samaku. Mm-mm. As-samaku alal maidah.
Maidah. Ya, as-samaku alal ma'idah. Lanjut Bu Ida dengan kata ma. Bukan dajaja ya saya ya. Ya, oh, ada Dajaju. jajah. Tinggal Ibu. Dajaju, dajaju. Hmm. Aina dajaju. Hmm. Ad-dajaju alal maidah. Ya, ad-dajjal alal ma'idah. Lanjut alma. Alma tadi giliran siapa ya? Belum saya sebutkan ya alma tadi. Jikalau Belum. belum, jikalau belum berarti kita mulai lagi yaitu Mbak Sarah. Lanjut Mbak Sarah yaitu dengan kata al-Fatihah. Ainal fakihah. Mm, Al-fakihah alal ma'idah. Al-Fatihah alal Maidah. Lanjut Umi Al-ma'u, Kenta kayaknya al-ma'unya belum kayaknya sana. apa? Al-ma'unya belum. Asna Al-ma' bisa bisa di al-ma'u. asnaunya bisa dihilangkan di sini Bu, bisa Oh dipakai. gitu. Hmm. Lanjut Eyang al-Qahwah. Aina al-qahwah. Al-qahwah alal ma'idah. Al-Qahwah alal Maidah. Kemudian lanjut setelah Mbak Sarah berarti ke eh Ibu Ida udah ya Bu. Berarti habis Eyang berarti Bu Neng. Silahkan Bu Neng. Al-Halib. Aina al-halibu alal maidah. Ya, Al-Halib alal Maidah. Oke, lanjut. Boleh minta tolong Mukanta? Halibu ini apa Ustazah ya? Halibu di posisi mana Bu? Halibu, Halibunya ini apa? Artinya. Ya. halibu artinya ini susu. 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 Iya, Udah selesai semua ya Bu ya? sudah. Berarti ini kita nunggu kelanjutannya. Silahkan boleh minta tolong Mbak Sarah atau Mukenta? Mbak Sarah. Berarti ini Ya. ya meganya Mukenta. Sepertinya Mukenta lagi sibuk. Nah, Ibu kita buka aja dengan pertanyaan-pertanyaan. Di sini ada ibu-ibu yang bingung nggak? Silahkan ibu-ibu bertanya karena kayaknya Mukenta lagi sibuk. Kalau tadi yang saya makan nasi sehingga saya menjadi gemuk itu tambahan ininya apa istilahnya ilmu barunya itu yang sibuhu fi'il itu ya Ustazah ya. Iya, atau Itu ciri-cirinya gimana ya Ustazah ya? Asba- Untuk kata asbaha. Asbaha ini Bu, ini adalah sebuah jumlah atau sebuah fi'il. Dia seperti fi'il tapi dia bukan fi'il. Asbaha artinya menjadi atau asbaha artinya di pagi hari. Tapi dia bukan fi'il. Kawan-kawan asbaha ada asbaha, laita, la'ala. La'ala artinya barangkali, laita andai kata gitu kan. Jadi dia seperti fi'il. Jadi kalau diiniin digabungkan hatta asbaha, maka asbaha itu bisa dimasuki domir, tapi domirnya adalah domir ini, domir mutasil, domir yang berhubungan.
Domir yang tersembunyi di situ mustatir berarti asbaha karena dia menggunakan alif, berarti domir yang tersembunyi di situ adalah ana gitu, maka jadi asbaha. Kalau engkau berarti tusbihu, kalau dia berarti yusbihu, jadi menyerupai fi'il tapi dia bukan fi'il. Nah seperti itu Ibu. Tadi contoh lainnya yang untuk sibul fiil ini apalagi Ustazah tadi yang tadi Contohnya ta'alam tuh, nah nih saya belajar ta'alam tuh hatta usbihu najihan. Saya belajar hingga saya sukses. Nah, kita bikin ya, Bu ya. alam Hmm. Ata'alam atau atalam ata'alam mudhari aja ya, Bu ya. ya. Ata'alam nih ata'allamu aduh kasiron. Berarti saya banyak belajar gitu kan, banyak belajar. Nih kasiron. Hatta, nih dengan menggunakan hatta, saya banyak belajar. Ata'allamu kasiron hatta eh, asbaha hingga saya menjadi. Jadi kata asbaha itu artinya adalah menjadi. Hatta asbaha najihan. Hingga saya jihad ini enggak itu saya hapus dulu ya. Hmm, Ya, salah nih. Kata asbaha najih. Najihnya itu adalah sukses ya Bu ya. Hmm, Hatta itu error di saya. Ini hatta najih. Ini najih. Ini ketarik-tarik najihan. Saya belajar banyak hingga saya asbahu najihan hingga saya menjadi. Jadi asbah itu tersimpan kata menjadi hingga saya menjadi najihan artinya orang sukses. Nah, ada pertanyaan di sini Ibu-ibu. asbahu apa asbaha ya Ustazah? Tadi yang pertama contoh yang pertama Asbaha Ibu. bukan asbahu ya. Dan gini ya Bu ya, jikalau dalam keadaan madi berarti dia asbaha. Kalau dia dalam keadaan mudhari maka usbihu jadinya. Berarti usbihu. Kalau asbaha oh berarti ini fi'il. Usbihu ya, usbihu Ya, yang udah tusbihu, mudhari ya. tusbih. Berarti itu di dalam posisi tusbihu dan posisi ini fi'il mudhari. Kalau asbaha berarti posisinya yang sudah berlangsung, yaitu artinya menjadi. Itu oh ya, ya. Yang mudhari. Najiha ya, najiha ya Ustazah. Najihan artinya orang sukses. Ji- Ini sebagai apa ya kalau najihan ini Ustazah? Najihan isim dari atau khobar dari asbaha. Oh, khobar dari asbaha. Maka asbaha di sini dianggap sebagai mubtada. Karena dia sebenarnya bukan fiil ya Ustazah ya. Iya, Menyerupai dia bukan fiil aja ya. fi'il. Jadi dianggapnya Iya, kayak karena dia isim menyerupai. gitu. Iya, betul Ibu. Oke, ada lagi ibu-ibu yang ingin bertanya?
Oke, jika tidak ada. Ada lagi, Bu Ida, ada mau ditanyakan, Ibu Eyang, Mbak Sarah, Bu Neng? Ininya oh ya, yang apa Ustazah, yang sibu fiilnya itu ya asbahah ini ya, yang tadi Iya, contoh kedua. iya, Iya, asbahannya sibuhu fi'il. Nah, Hmm. jihannya khobar dari sibuhu fi'il. Iya, baik. Kalau ata'lamu ya teh, ata'lam apa Ustazah tadi ata'lamu ya. Hmm, Ata'lamu tadi artinya saya belajar banyak. Saya belajar banyak hingga saya menjadi orang yang sukses. kalau kasiron nih otomatis dia memang fathah tain ya Ustazah. Ya, Ibu. Karena maf'ul bih ya. Maf'ul bih Mm-mm. itu keterangan Ustazah. Ini yang kasiron Apanya? itu. Kasiron itu posisinya sebagai Kasiran, saya belajar dalam keadaan banyak. Berarti dia sebagai apa, Ibu? oke, Hal. dalam keadaan bukan maf'ul bih ya Ustazah ya. Ya, bukan, Ibu. Saya Kasiron itu kan belajar. sifat ya. Ah, dalam belajar fiil. Belajar banyak bukan mudhof. Enggak. iya, bukan Mudhof itu kasiran. Nah, enggak dia mudhof jadi ilaih. hal gitu. Kenapa dia jadi hal? Karena untuk kata benda itu, untuk objek apa, maf'ul itu harus kata benda kan, Bu? Kalau Iya, kasiron, dia enggak kata benda. Dia apa? sifat. Sifat ini ya. Sifat, kata sifat. Maka dari sini posisinya nggak bisa dia menjadi maf'ul bih gitu kan. Jadi Oh, gitu. saya belajar, nggak mungkin saya mempelajari banyak kan, Bu? Iya, iya. Maka cocoknya adalah dalam keadaan banyak. Saya belajar, ya posisi belajarnya banyak. Dia yang ya dia pelajari seperti itu. Nggak boleh pakai alif lam ya dia Ustazah ya. Ya itu. Baik, Ustazah. Selesai ini lupa lagi Ustazah. Dicatat Bu, nanti kita ulang-ulang lagi, ulang-ulang Udah lagi. dicatat Mbak. Nanti kalau saya lupa lagi saya tanya lagi ini dicatat tapi ya itu Ustazah. Nanti ini kok tadi jadi gini ya. Kadang gitu ya Bu, saya aja yang lebih muda dari Ibu sering lupa-lupa, udah mulai lupa. Saya ngerasain Ibu di umur 40 ini udah banyak hilang. Betul juga kata hadis Nabi, kalau udah umur di 40 itu udah banyak yang hilang. Iya Ustazah ya. Yang Ustazah ngerasain Bu sendiri. drastis banget pas di umur 40, masuk umur 40, di umur 40, aduh, mata lah yang udah mulai ini. Iya gitu Ustazah. Apalagi Matanya. yang Ustazah. Yang Itulah ya tetap yang. semangat. Yang tetap semangat Masya Allah. Yang Jadi semangat pas banget. Heeh, itulah kan dulu waktu kecil nggak ya kan mama gitu sering minta tolong pas soal kecil masih SD kan mama udah umur 40 kan. Tolong dong iniin jarum jahit, masukin benang ke jarum jahit gitu kan. Kadang heran sih nggak kelihatan sih mak gitu sering bilang gitu kan. Tapi Nah, setelah di umur ini saya di umur 40 sering minta luar tolong biasa. juga ke anak-anak gitu. Kak, Kak, tolong dong. Umi kenapa katanya nggak kelihatan Umi? Jadi anak-anak tuh masih nganggap saya masih muda gitu. Masa ini nggak Iya. kelihatan nih? Benar nggak kelihatan katanya. Jadi saya ketika anak komentar kayak gitu, saya jadi ingat komentar itu dulu sama orang. Iya Ustazah. Katanya juga udah banyak yang terbang-terbang hitam gitu Ustazah. Jadi kalau baca Al-Quran cepet gitu Ustazah. Kadang-kadang kalau taknya titiknya atas bawah gitu seperti fathah gitu. Ininya ngelihatnya tuh seperti fathah jadi agak kelibet-libet gitu. Nggak kayak jurus Iya, sulgoh itu kan kecil-kecil ya Ustazah. Nah iya, itu iya. agak sulit, Pas dulu agak sulit seluruh itu itu. saya apa kadang-kadang dikira-kira aja sama saya ininya oh ini mungkin ini gitu ya. Al-Quran pun gitu apa suka harus yang gede-gede banget kalau di
ini di Bacanya Zoom ya ini Bu saya udah. gedein banget gitu ya. Kalau enggak suka ketukar-tukar. Ini. Apalagi Al-Quran sekarang kan ada artinya. Jadi rentan Nah, yang kalau itu bahasa artinya saya Arabnya. udah nggak bisa. Kalau di buku itu saya udah nggak bisa baca. Iya itu ya, Bu. Ya, inilah memang udah usia ya, Masya Allah. Ibu Dimudahkan. saya yang masih kecil yang begini udah ngerasa kayak gini Bu. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya Ustazah. Iya. Baik Ibu, karena udah 5:30, mungkin Ibu-ibu punya Baik. aktivitas lagi. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya, Bu ya. Baik, Ustazah. Saya mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya izin live ya, Bu ya. Baik, jazakillah khair Ustazah. Barakallahu fiik. Sama-sama Ibu-ibu ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Ya, Ustazah. Di sini live ya. silahkan.